Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Arpa dengan NIM F01215553, Prodi Ilmu Politik B tahun 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti yang kita ketahui, sifat kepemimpinan sangat penting diterapkan pada diri sendiri, karena kita akan menjadi seorang pemimpin, baik itu memimpin usaha kita sendiri, kemudian keluarga kita sendiri, dan terutama pada diri kita sendiri pun kita akan menjadi pemimpin. Lalu, apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin dan kepemimpinan secara bahasa merujuk pada hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin merupakan orang yang mempunyai peran atau wewenang untuk memimpin. Sementara itu, kata kepemimpinan memiliki arti cara memimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Wahjo Sumitjo. Menurut Wahjo Sumitjo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader atau pemimpin. Selanjutnya ada ahli Sutarto Wijono. Kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next, tujuan kepemimpinan. Tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama di sini yaitu sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik untuk keberadaan dan juga kemajuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, direction, commanding, dan controlling. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam organisasi. Berikut ini adalah gaya kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan birokrasi. Gaya ini dilakukan dengan cara mengatur berbagai hal secara sistematis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya dapat ditemukan pada kantor atau instansi pemerintahan dan perusahaan besar yang telah mempunyai budaya organisasi yang sejak lama. Yang kedua, kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis yang menempatkan seorang pemimpin yang dominan dalam berbagai keputusan dan tindakan. Dengan kata lain, pemimpin memiliki kekuasaan mutlak dan nyaris tidak ada celah bagi bawahan untuk memberikan masukan. Gaya kepemimpinan berikutnya yaitu gaya delegatif. Gaya ini memungkinkan para bawahan untuk mendapat kebebasan dari para pemimpin. Dengan kata lain, bahwa bawahan memiliki ruang untuk mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan mereka yakini.
Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan partisipatif yang memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk ikut berpartisipasi lebih banyak dan membuat sebuah keputusan yang ngertinya pendapat-pendapat para bawahan akan menjadi bahan pertimbangan bila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kepemimpinan dalam dirinya, meskipun beberapa orang memang lebih dominan. Dalam penerapan ini, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik, sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian kepemimpinan, tujuan, fungsi, serta gaya dalam organisasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.